Salam sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina akan menjelaskan materi tentang ragam gejala sosial. Ragam gejala sosial merupakan materi kelas 10 bab 3. Baik, apa kabar hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu. Semoga kondisinya sehat, bahagia, baik. Semoga yang tidak sehat diberikan kesehatan. Oke, baik. Pada pembelajaran hari ini, capaian pembelajarannya ada 5, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian gejala sosial, membedakan ciri gejala sosial, membedakan tingkatan gejala sosial, menjelaskan faktor penyebab gejala sosial, dan mencontohkan ragam gejala sosial. Berikut merupakan peta konsep yang akan menjadi topik pembahasan gejala sosial pada pertemuan hari ini. Oke, sebelum masuk ke materi, sebelumnya mari kita lihat sekitar kita. Ada 3 gambar di sini teman-teman. Gambar yang pertama merupakan gambar K-pop ya. Ada girl band, ada boy band, ada klub, ada fans clubnya juga. Itu ada mbak-mbak yang lagi pegang happy birthday ya, merayakan ulang tahun idolnya. Gambar yang kedua adalah perilaku kelitih yang tertangkap warga. Mungkin itu tidak asing ya, di sekitar kita ada banyak sekali kejadian di mana anak muda melakukan kelitih di malam hari, biasanya cowok-cowok gitu ya. Terus yang ketiga adalah berita yang menunjukkan bahwa adanya iklan pinjol yang bikin konsumtif. Oke. Dari 3 gambar ini itu merupakan contoh dari ragam gejala sosial yang akan dibahas di bab ini. Ini merupakan bentuk dari gejala sosial di sekitar kita. Ada bentuk gejala sosial karena perubahan sosial, ada karena penyimpangan, ada yang perkembangan zaman. Nah, perubahan sosial ada macam-macam: globalisasi, modernisasi, multidimensi identitas, westernisasi, hedonisme, konsumerisme, lunturnya nasionalisme. Kemudian ada dekadensi moral, dan ada yang terakhir adalah pergeseran sosialisasi. Sedangkan di penyimpangan sosial ada partikularisme kelompok, pergeseran peran, kenakalan remaja, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, kejahatan dunia maya atau cybercrime ya, perampokan, dan terakhir adalah perdagangan manusia. Selanjutnya di perkembangan zaman dan heterogenitas ada perkembangan pendidikan, ada industrialisasi, perkembangan teknologi dan penemuan baru, penanaman kearifan lokal, kemiskinan, pengangguran, kesetaraan gender, dan keanekaragaman lapisan masyarakat. Oke, baik. Kita masuk ke pengertian secara umum. Gejala sosial itu apa sih gitu ya? Apa sih kemudian bedanya sama gejala alam? Saya izin menjelaskan dengan membandingkan terlebih dahulu. Gejala alam itu adalah hal-hal yang terjadi di alam, peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam, yang mana sedikit banyak pasti ada ikut campurnya manusia, tapi mayoritasnya memang dari alam itu sendiri. Ya gitu ya, sifatnya alamiah dari alam. Mayoritasnya misal kayak Gunung Merapi itu kan tidak ada ikut campur manusia. Tsunami itu kan tidak ada ikut campur tangan manusia. Badai gitu kan tidak ada ikut campur manusia. Berbeda dengan banjir atau mungkin pendangkalan sungai, itu gejala alam yang ada hubungannya dengan manusia, perilaku manusia gitu ya. Itu gejala alam, terjadi di alam, ada ikut campur tangan manusia tapi tidak banyak. Nah, bagaimana dengan gejala sosial?
Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh manusia. Jadi ini melibatkan manusia, entah manusianya satu atau banyak ya, baik secara individu ataupun kelompok gitu bahasanya. Nah, pada dasarnya gejala sosial itu menyangkut nilai-nilai sosial, norma sosial, moral, yang kemudian itu berkaitan dengan gejala religi atau kepercayaan agama, ekonomi, hukum, politik, budaya, dan psikologi. Nah, gejala sosial ini sendiri bisa menimbulkan permasalahan sosial yang dipengaruhi dan mempengaruhi tingkah laku individu. Jadi berbeda dengan gejala alam yang kemudian alam mempengaruhi manusia, kebanyakan kan seperti itu ya. Kalau gejala sosial itu mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi manusia bisa mempengaruhi gejala sosial pun bisa mempengaruhi perilaku manusia. Jadi bisa dikatakan gejala sosial itu merupakan dampak dari gejala yang lain. Itu ya. Dampak sekaligus penyebab. Jadi dia bisa menjadi sebab, bisa menjadi hasil atau akibat gitu ya. Selanjutnya, gejala sosial ini memiliki dampak yang mana dampak positif dan dampak negatif. Teman-teman bisa tertera ya. Selanjutnya, pengertian dari beberapa tokoh. Sebagaimana kita tahu, sosiologi merupakan ilmu yang kumulatif, yang non-etis, yang empiris, dan yang teoritis ya. Segala hal yang ada di sosiologi itu pasti dijelaskan oleh satu sosiolog yang kemudian disempurnakan oleh sosiolog lain. Di awal dulu, sosiologi lahir di Prancis. Ada seorang tokoh bernama Émile Durkheim yang awalnya menjadi dasar dari tercetusnya gejala sosial ini. Namun nanti Émile Durkheim bilangnya bukan gejala sosial, tapi dia mengatakan gejala sosial dengan fakta sosial gitu ya. Jadi hanya terjadi perbedaan istilah saja. Setelah Émile Durkheim, kemudian Pitirim Alexander Sorokin atau bisa dibilang Pitirim Sorokin itu kemudian mencetuskan gejala sosial, kata gejala sosial. Setelahnya Peter Berger itu menggunakan istilah realitas sosial. Jadi dari gambaran itu saja bisa kelihatan ya bahwa sosiologi itu berkembang gitu. Dari satu pemikiran tokoh disempurnakan pemikiran tokoh yang lain. Nah, bagaimana sih kemudian pendapat dari Émile Durkheim? Pendapat dari Émile Durkheim bilang bahwa gejala sosial merupakan fakta objektif dari luar kehidupan individu. Nah, fakta sosial ini melihat masyarakat sebagai bentuk yang material dan tidak material. Material entity, bahasa Inggrisnya, atau non-material entity. Maksudnya gimana? Jadi, gejala-gejala sosial tadi ya yang sudah saya sebutkan, ada globalisasi, ada konsumerisme, ada dekadensi moral, ada penyimpangan, ada korupsi. Itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang memang bisa dilihat secara material, ada bisa yang tidak material atau berupa gagasannya. Jadi bukan hanya yang terlihat oleh mata perilakunya, tapi juga gagasannya atau ide di balik perilaku itu. Jadi dia melihat bahwa fakta sosial itu merupakan sesuatu yang bisa terlihat oleh mata, dilihat, disentuh, atau mungkin barangkali bentuknya adalah mindset atau pola pikir gitu ya. Nah, menurut Durkheim ini dia bilang bahwa fakta gejala sosial ini merupakan fakta objektif di luar kehidupan subjektif individu. Maksudnya gimana? Gejala sosial itu merupakan sesuatu yang membuat manusia itu seperti dikendalikan. Jadi misal perilaku konsumtif seseorang itu ya kita lihat di gambar itu bisa dipengaruhi oleh
bagaimana dia berpikir, nilai apa yang dia terima, norma apa yang dia terima, teknologi apa yang dia gunakan, keluarganya gimana, terus kondisi geografinya gimana, di mana dia tinggal gitu. Itu akan membentuk perilaku. Perilaku itu kan terlihat. Bagaimana perilaku konsumtifnya itu terlihat. Itu yang dimaksud dengan gejala sosial menurut Emil Durkheim. Pengertian yang kedua berbeda lagi dengan realitas sosial Peter Berger. Peter Berger ini tidak melihat seperti Emil Durkheim. Jadi kalau Peter Berger ini akan melihat manusia itu bukan sebagai korban dari fakta sosial. Mungkin bisa dilihat di gambar ya. Peter Berger melihat bahwa manusia atau individu itu merupakan mesin yang mampu memproduksi dan mereproduksi. Jadi memproduksi ulang realitas sosial. Jadi dia memakai kata realitas sosial ya, berbeda dengan Emil Durkheim yang pakai fakta sosial tadi. Realitas sosial itu membentuk sebuah siklus. Ini yang di tengah ya. Yang ada di tengah, eksternalisasi, objektivasi, dan eksternalisasi ini membentuk siklus yang berkesinambungan yang terus berulang menurut beliau, menurut Peter Berger. Bagaimana penjelasannya? Jadi seperti ini. Ada gambar di pojok ya, ada anak yang dibully. Itu contoh dari realitas sosial. Anak yang dibully itu pasti dia punya siklus, atau kalau di gejala sosial kita ambil bullying itu contoh dari kenakalan remaja. Oke. Gimana sih Berger ini ngelihat bullying kok sebagai realitas sosial? Oh, ternyata bullying itu melibatkan 3 tahap yang terus berulang. Jadi kenapa bullying itu susah dibasmi ya, dihilangkan? Karena ada 3 siklus dari bullying yang terus berulang. Siklus yang pertama adalah siklus internalisasi, di mana orang melalui hasil sosialisasinya. Sosialisasi itu kan orang menerima nilai norma. Kemudian diinternalisasi. Diinternalisasi itu dipahami. Bagaimana orang itu belajar mendalami nilai norma itu. Oke, kemudian habis itu normanya dipahami, diresapi dalam pikirannya, dalam kehidupannya. Mendarah daging. Internalisasi itu bahasa Indonesianya adalah, bahasa sederhananya adalah mendarah daging. Nilai dan norma dari hasil sosialisasi itu kemudian diendapkan di pikirannya menjadi sesuatu yang melekat di tubuhnya, mendarah daging gitu ya. Pada tahap ini, internalisasi, nilai norma yang kita nggak boleh bullying itu mulai masuk ke kepala setiap manusia gitu ya. Loh, tapi kok masih ada sih yang tetap membuli gitu. Nah, itu tahap selanjutnya di tahap eksternalisasi. Tahap dimana orang itu sudah mulai mengekspresikan apa yang dia pahami. Manusia yang tadi sudah dikasih nilai norma itu kemudian mulai menyesuaikan diri, mengekspresikan dirinya dengan apa yang tadi sudah diterimanya. Oh, tadi nggak boleh membuli ya. Oke. Tapi kemudian orang kan pasti ada yang tertib, ada yang enggak ya. Tahap eksternalisasi ini, si anak barangkali ada yang tidak tertib, dia pasti akan, tapi kayaknya kalau cuman ngecek tuh nggak apa-apa gitu. Karena di tahap internalisasinya, nilai yang dia pahami itu sebagainya. Bullying itu kan kalau mukul, kalau sampai mukul, ngata-ngatain, terus malak, dia mikirnya gitu. Di tahap eksternalisasi yang dia ekspresikan itu dia mulai ngatain orang gitu ya, ngatain orang. Lama-lama dia kayak ini orang kok nggak ngefek, terus memancing emosiku, mulai dipegang fisiknya gitu. Nah, itu tahap eksternalisasi, tahap dimana orang itu mulai memahami bahwa mulai mengekspresikan
mulai mengekspresikan apa yang dia pahami. Tahap yang terakhir adalah objektivasi, yaitu tahap di mana perilaku tadi yang dieksternalisasi itu sudah membentuk pola. Gitu ya. Nah, pada tahap internalisasi, manusia itu dianggap sebagai hasil dari masyarakat. Karena kan tadi dia dikasih nilai sama masyarakat ya. Dia dianggap sebagai ini loh, kamu itu dilahirkan di masyarakat, kamu harus ikut aturan masyarakat. Sedangkan di tahap eksternalisasi berbeda. Masyarakat dianggap sebagai produk dari individu, dari manusia. Jadi dianggap enggak, manusia tuh bebas kok, bisa mentafsirkan apa yang dia pahami, mengekspresikan dia pahami. Di tahap terakhir objektivasi, manusia yang tadi sudah melakukan segala sesuatu itu tuh udah di luar manusia, udah di luar kehendaknya manusia, itu tuh sudah menjadi pola kok, udah tersistem gitu berhubungan dengan yang di sekitarnya. Jadi realitas itu dianggap sebagai sesuatu yang memang sudah diterima di masyarakat gitu. Nah, berbeda dengan Emil Durkheim tadi, pada ini ya, manusia itu dianggap sebagai sesuatu yang digerakkan. Realitas sosial justru berpikir bahwa manusia itu bukan produk dari fakta sosial, tapi dia kayak ya udah bebas saja, bisa mentafsirkan pemikirannya lewat tindakan tentunya. Ini merupakan penjelasannya teman-teman ya. Ini penjelasannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang gejala sosial. Nah, ini istilah yang kita pakai di bab ini yang berbeda tentunya dengan pembahasan yang 3 tadi ya. Ini gejala sosial merupakan konsep dari Pitirim Alexander Sorokin. Dia bilang bahwa gejala sosial itu adalah hubungan dan pengaruh. Jadi nggak cuma berhubungan, tapi juga pengaruhnya timbal balik antara gejala sosial dan gejala non-sosial. Gejala sosial itu apa? Sosial, hal-hal yang berkaitan dengan manusia, ekonomi, agama, keluarga, dan moral. Dan gejala non-sosial, gejala alam, contohnya geografis, dan gejala lainnya yang intinya tidak berhubungan dengan manusia, yaitu gejala biologis. Nanti kita akan mempelajari faktor penyebab dari gejala sosial itu diambil dari Sorokin. Sorokin ini membagi gejala sosial menjadi religius, ekonomi, hukum, dan politik, yang nanti kita akan bahas menjadi faktor penyebab gejala sosial. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya pengertiannya, contohnya. Sebenarnya gimana sih gejala sosial itu bisa terjadi? Gejala sosial bisa terjadi karena manusia itu berhubungan dengan manusia yang lain. Hubungan sosial ya, hubungan manusia antara manusia, kemudian dia kan pasti memberikan nilai norma, berinteraksi memberikan nilai norma yang pada akhirnya itu kemudian membentuk dampak. Pengaruh itu kan bisa positif dan negatif. Dampaknya tadi yang sudah disebutkan. Baik, selanjutnya ciri dari gejala sosial. Gejala sosial tuh gimana sih cirinya? Apa yang kemudian membedakan dengan gejala alam? Sedikitnya ada 6 gejala sosial dinamis, tidak mudah atau mungkin sulit dimengerti, tidak mudah diprediksi atau sulit diprediksi, kualitatif, kompleks, kurang objektif, beragam, dan tidak universal. Mari kita lihat gambar. Ada fans BTS terbanyak. Indonesia 20% sendiri. Ya. Indonesia punya fans yang paling besar, mengagumi boy band dari Korea. Kemudian sejumlah fans ini menggalang dana yang untuk Indonesia sendiri. Jadi
fans-fans ini tadi membentuk solidaritas, mengumpulkan dana untuk orang-orang Indonesia sendiri gitu. Kan itu sesuatu yang unik ya. Nah, kalau dilihat peristiwa tersebut, kira-kira itu sesuatu yang bisa diprediksi nggak ya? Kan sepertinya itu perkumpulan orang-orang menyukai budaya luar Indonesia, tapi kok dia malah donasi untuk Indonesia gitu ya. Nah, teman-teman, yang namanya gejala sosial itu punya berbagai macam ciri. Yang pertama adalah dinamis. Gejala sosial itu merupakan sesuatu yang berubah-ubah seperti kondisi masyarakat. Masyarakat yang berubah-ubah. Maka dari itu, peristiwa yang ada di masyarakat juga terus berubah-ubah. Berbeda dengan gejala alam. Peristiwa di alam ya itu saja kan gitu ya. Ya banjir, ya tsunami gitu. Berbeda dengan gejala sosial yang macam-macam. Setiap tahun sepertinya setiap detik ada gejala sosial baru gitu. Ciri yang kedua, tidak mudah dimengerti. Maksudnya gimana? Gejala sosial itu tidak seperti gejala alam yang mudah untuk dilihat, diukur, dirasakan gitu ya. Dirasakan terus bahkan mungkin gejala sosial itu perlu observasi lebih lama dibandingkan gejala alam. Misalnya fenomena gambar yang di sebelah, fenomena keuangan Gen Z. Gen Z itu kenapa ya kok hidupnya tuh pengennya senang-senang aja, gak mau bersusah payah. Kalau di istilah sekarang, kenapa trennya Gen Z itu selalu YOLO gitu ya, you only live once gitu. Kenapa mereka kok hidupnya foya-foya terus? Nah, itu perlu kajian lebih mendalam. Maka dari itu, gejala sosial itu sulit untuk dimengerti. Bukan sesuatu yang mudah. Seperti banjir, banjir itu ada air gitu. Gunung meletus, ada erupsi gitu. Tidak seperti itu, tidak langsung terlihat oleh mata. Gejala sosial, segala sesuatunya itu harus dimengerti, dikaji secara mendalam terlebih dahulu melalui observasi. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah sulit untuk diprediksi. Gejala sosial itu tidak mudah diramal seperti gejala alam. Kalau misal kita mau ngomong tentang gunung meletus, ada sejumlah ciri-cirinya dari gejala alam. Gunung meletus itu tandanya apa sih? Ternak-ternak turun dari gunung. Tapi kalau kita mau ngomongin tentang fenomena YOLO atau FOMO misalnya di Gen Z, itu tidak bisa diramalkan. Kenapa? Ya karena setiap manusia itu, setiap individu punya perspektifnya sendiri, punya mindsetnya sendiri, dan itu tidak bisa diprediksi gitu. Itu ya. Yang keempat adalah kualitatif. Gejala sosial perlu dikaji atau dipelajari secara mendalam, yang kemudian itu dijelaskan. Tidak seperti gejala alam yang sifatnya kuantitatif, diangkakan, diukur gitu ya. Misal kita mau ngomongin banjir, berapa meter itu bisa diukur. Tapi kalau gejala sosial, kita mau ngomongin tentang kenakalan remaja, itu kita harus menjelaskan terlebih dahulu. Nggak cuma kenakalan remaja 30% gitu. Kemudian itu menjadi sangat mencurigakan. Apa iya benar 30%? Karena itu kan perilaku orang. Kita harus menjelaskan 30%-nya itu apa sebabnya, kenapa bisa seperti itu, 30% itu usianya berapa. Jadi harus dijelaskan. Tidak seperti gejala alam yang cukup diukur, yang kemudian
ditampilkan dalam bentuk angka. Kalau yang gejala sosial itu harus dinarasikan atau dijelaskan, atau bisa disebut dengan kualitatif. Ciri yang kelima merupakan kompleks. Kompleks ini maksudnya gejala sosial itu punya banyak faktor yang menjadikan kemudian peristiwa itu menjadi gejala sosial. Jadi misal kita mau ngomongin tentang gejala religi, mau ngomongin tentang aliran sesat misal, itu menjadi gejala sosial. Kenapa? Karena ada faktor banyak di situ. Ada religinya, gitu ya, ada nilainya, ada normanya, ada penyimpangannya. Nah, itu banyak faktor kan. Tapi kalau kemudian orang beribadah saja gitu, itu gejala sosial bukan ya? Kalau itu bukan gejala sosial. Itu praktik keagamaan, bukan menjadi gejala sosial. Jadi yang dimaksud gejala sosial sebagai sesuatu yang kompleks itu apa? Cirinya adalah gejala sosial terjadi karena banyak faktor yang tidak mudah dikontrol. Itu kenapa? Karena hubungan manusia itu dipengaruhi banyak faktor juga, bukan hanya satu faktor. Tidak seperti gejala alam yang kemudian dipengaruhi oleh satu faktor gitu ya. Itu selanjutnya kurang objektif. Maksudnya gimana? Gejala sosial bersifat abstrak, artinya tidak dapat dipastikan. Jadi gejala alam itu pasti bisa dipastikan. Misal ya, kok tiba-tiba air di laut surut itu, oh itu tandanya tsunami. Tapi kalau kita mau ngomongin tentang modernisasi, itu kan bukan segala sesuatu yang bisa dipastikan. Misalnya gejala tsunami di mana? Apakah semuanya ada gejala tsunami? Nah, itu tidak bisa semuanya dipukul rata gitu ya. Kurang objektif. Berbeda dengan gejala alam yang kalau banjir ya, banjir akan terlihat semuanya, orang akan mengatakan banjir. Tapi kalau mau ngomongin tentang gejala sosial misalnya, kita mau ngomongin konsumerisme atau hedon gitu, bisa jadi setiap orang akan punya perbedaan pendapat. Nah, kayaknya itu kurang objektif. Nah, nomor 7 beragam. Maksudnya gimana? Gejala alam itu terbagi jadi 3. Gejala alam cair, padat, dan gas. Berbeda dengan gejala sosial yang tidak bisa diklasifikasikan seperti itu. Gejala sosial terjadi di mana-mana dengan bentuk yang beragam, berbeda-beda, macam-macam. Di setiap wilayah, negara, atau mungkin bahkan rumah itu pasti punya gejala sosial sendiri-sendiri. Itu. Terus yang terakhir adalah tidak universal. Maksudnya gimana? Gejala sosial itu membentuk sebuah hubungan sebab akibat. Jadi karena sebab akibat tersebut, gejala sosial itu sifatnya tidak sama di setiap wilayah. Bayangkan misal mau ngomongin globalisasi, mungkin di Solo ada globalisasi tapi tidak untuk di Baduy. Kita mau ngomongin modernisasi di Solo iya, tapi mungkin di suku pedalaman Kalimantan sana tidak ada. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak universal. Atau misal contohnya, kita mau ngomongin di Madura ada carok, di Solo tidak ada. Nah, itu maksudnya tidak universal. Gejala sosial itu punya kekhasan sendiri-sendiri, punya kekhususan gitu ya. Oke, baik. Ini merupakan penjelasannya, teman-teman. Dinamis, tidak mudah dimengerti, tidak mudah diprediksi, kualitatif, kompleks, kurang objektif, beragam, tidak universal. Atau bisa disingkat dengan DINA, sulit, mengerti dan memahami, kuali kompor agam, yang tidak universal. Baik. Selanjutnya adalah tingkatan.
tingkatan gejala sosial itu dicetuskan oleh Norman Blakey. Norman Blakey membagi gejala sosial menjadi 3. Yang pertama adalah tingkat personal yang mengkaji individu dalam kelompok dalam kehidupan sosial. Misalnya hubungan sosial yang ditandai dengan tatap muka secara terus-menerus. Kita kalau mau mengkaji gejala penyimpangan seksual misalnya LGBT, itu kan mikro sekali, itu mengkajinya individu-individu. Nah, itu yang dimaksud dengan gejala mikro. Gejala meso itu pada tingkat organisasi masyarakat yang lebih dari individu tentunya, massa dan gerakan sosial. Hubungan sosialnya itu bersifat permanen ataupun relatif permanen, punya tujuan jangka panjang atau jangka pendek. Jadi gejala sosial meso ini misal mau mengkaji tentang kasus korupsi, nah itu kan sudah melibatkan beberapa orang, kemudian beberapa orang ini itu kan bisa dipastikan punya hubungan yang sifatnya entah sementara atau permanen dan punya tujuan, entah tujuannya jangka pendek atau jangka panjang gitu ya. Nah, terakhir adalah tingkat makro. Tingkat makro ini merupakan yang lebih luas tentunya dari meso, yang melibatkan multinasional atau lembaga internasional. Misalnya hubungan sosial yang ditandai dengan perusahaan transnasional, internasional atau non-pemerintah. Bagaimana nih contohnya? Kita kalau mau mengkaji tentang globalisasi, itu kan sudah melibatkan beberapa negara, sudah melibatkan beberapa sektor ya, entah sektor pemerintah atau non-pemerintah. Contohnya, ada gelombang Korea nih sebagai salah satu bentuk dari globalisasi. Kita bisa nonton konsernya, itu yang menyelenggarakan kan bukan pemerintah tapi non pemerintah. Kita bisa nonton drakor misalnya, atau kita bisa nonton drama-drama Jepang, komik-komik Jepang, itu kan bukan dari pemerintah tapi dari pihak-pihak atau perusahaan non pemerintah yang sifatnya memang sudah melibatkan perbedaan negara gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan gejala sosial makro. Itu ya. Selanjutnya merupakan faktor penyebab gejala sosial. Faktor penyebab gejala sosial itu ada 4 sebenarnya yang harus dipahami. 2-nya tambahan. Kalau disingkat bisa jadi Reno, Kumpol, Disi, Buya. R-nya untuk religius, No-nya untuk ekonomi, Kumnya untuk hukum, Polnya untuk politik. Psikologi itu C-nya, Buyanya budaya. Jadi faktor penyebab globalisasi itu apa sih? Sesuatu yang bisa menyebabkan gejala sosial itu ada. Bisa dipengaruhi oleh multifaktor ya tadi, karena kompleks. Misalnya lebaran itu ada orang beli baju banyak gitu ya. Di fase lebaran itu berarti kan melibatkan religius sama kegiatan ekonomi. Hasilnya apa? Konsumerisme misalnya. Oh, ada juga loh pengangguran misalnya. Pengangguran itu ekonomi memang terlihat. Itu terlihat faktornya ekonomi. Tapi coba lihat, barangkali ada orang yang memang tidak mau bekerja keras karena menurutnya hidup di dunia hanya sementara. Nah, itu ajaran agama misalnya ya. Nah, itu melibatkan beberapa faktor gitu, nggak cuma satu faktor. Atau kalau kita mau ngomongin kenakalan remaja misalnya, fase remaja itu kan fase dimana anak-anak itu punya emosi yang labil, punya rasa ingin tahu yang tinggi, punya ego yang tinggi juga, merasa tertantang gitu ya. Bagaimana kemudian dengan budayanya? Apakah budayanya
membuat anak itu terkontrol atau dibebaskan, liberal gitu. Misal kalau kita mau ngomongin kenakalan remaja di Indonesia sama di luar negeri pasti beda, karena Indonesia jauh lebih terkontrol gitu misalnya. Itu merupakan faktor penyebab gejala sosial. Nah, sebelum masuk ke bentuk-bentuk, saya mau menjelaskan dulu tentang imbuhan sasi dan isme ya. Sasi itu adalah proses, isme merupakan paham atau ajaran. Jadi nanti kalau teman-teman melihat kata belakangnya sasi atau isme, teman-teman bisa paham maksud saya apa. Misalnya modernisasi, modern tambah sasi, merupakan proses atau keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik atau modern atau canggih. Modern berarti kan berhubungan dengan canggih ya, berarti itu proses atau keadaan dari yang kurang maju menuju ke maju. Atau hedonisme, isme itu adalah paham atau ajaran. Hedon apa? Kesenangan dan kenikmatan gitu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kembali lagi ke bentuk. Kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu, dimulai dari yang biru, dilanjutkan hijau, kemudian terakhir nanti kuning. Oke, kita mulai dari perubahan sosial. Ada sejumlah gambar yang terlihat ya. Gambar yang pertama adalah dua orang ibu-ibu yang menyerahkan uang. Di sebelah kiri, di sebelah kanannya ada keris atau QRIS gitu ya. Gambar di bawahnya ada bapak-bapak di pengkolan nongkrong, ojek itu maksudnya. Di sebelah kanannya ada Grab, Gojek, Maxim, ada gambar itu. Apa sih itu maksudnya ya? Berarti yang dimaksudkan apa sih? Bahwa masyarakat itu melakukan perubahan. Masyarakat menurut Selo Sumarjan itu melakukan setiap perubahan dalam hidupnya. Dalam berhubungan keseharian itu pasti ada perubahan. Perubahan sosial sendiri didefinisikan sebagai perubahan segala bentuk pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial. Perubahan sosial merubah nilai, sikap, atau pola perilaku. Oke, itu ya. Contohnya gimana? Contohnya ada di gambar atasnya. Dulu orang bertani itu menggunakan hewan. Orang melakukan aktivitas pertanian dulu itu dilakukan secara bersama-sama, bergotong royong, bareng-bareng gitu ya. Melibatkan hewan, melibatkan kebersamaan. Lambat laun kemudian orang itu berubah ya. Modernitas masuk, mesin-mesin dari luar ke Indonesia masuk, kemudian berubah. Yang awalnya menggunakan tenaga hewan dilakukan bersama-sama. Satu bidang tanah pertanian itu bisa digarap seorang diri dengan menggunakan bantuan mesin. Kemudian apa yang bisa dilihat dari situ? Sikapnya berubah nggak? Berubah. Perilakunya berubah nggak? Berubah pasti. Kira-kira nilai itu segala sesuatu yang dianggap baik di masyarakat itu berubah juga nggak? Pasti berubah. Mungkin awalnya yang mereka lebih suka gotong royong, mungkin makin kesini makin lebih individualis ya, karena dulu memang membutuhkan banyak orang untuk menggarap sebidang tanah. Sekarang hanya perlu satu mesin gitu. Apalagi yang paling terkini sudah ada alat untuk memanen gitu ya. Itu jadi satu bidang tanah bisa dikerjakan secara sendiri gitu. Nah, itu merupakan perubahan sosial. Nanti lebih lanjut, perubahan sosial itu punya tipe, punya teori dan faktor pendorong. Tipenya ada 3, yang sedikitnya ada 3 dari waktu atau kecepatannya. Perubahan sosial itu bisa terjadi secara lambat atau disebut dengan evolusi, bisa terjadi secara cepat perubahan itu atau disebut dengan revolusi. Makanya ada motor revo, nah itu artinya motornya pengennya cepat,
makanya revolusi gitu. Perubahan sosial juga terjadi dari ukuran perubahan atau dampaknya. Dia merubah nilai sikap atau perilaku secara besar atau secara kecil. Terus kemudian prosesnya, kira-kira proses perubahannya itu dikehendaki atau tidak dikehendaki. Itu. Selanjutnya teori, ada yang di kotak merah ya. Ada teori yang evolusi, ada teori konflik, ada teori siklus berputar, ada teori sistem sosial. Dan faktor pendorongnya tentunya perubahan sosial itu bisa dari dalam atau bisa dari luar. Masyarakat itu bisa berubah dari keinginan mereka sendiri atau memang dipaksa dari situasi gitu ya. Internalnya ada revolusi, demografi, penemuan baru dan konflik. Eksternalnya ada perang, kebudayaan asing dan alam atau geografis. Nah, itu nanti mungkin perubahan sosial akan dibahas menjadi satu video sendiri saja karena ini satu bab sendiri di kelas 12. Oke, baik. Selanjutnya adalah kira-kira apa sih dampak perubahan sosial di masyarakat itu? Sedikitnya ada 3 dampak perubahan sosial di masyarakat. Yang pertama yang terlihat itu adalah cultural lag atau ketimpangan budaya. Lag ya itu. Yang kedua adalah cultural shock atau gegar budaya, kekagetan budaya. Yang terakhir adalah cultural animosity atau permusuhan budaya. Apa itu? Kondisi yang menggambarkan individu atau masyarakat itu sulit menyesuaikan budaya yang berbeda dari yang dia miliki. Contoh lainnya ini, misalnya kayak fenomena yang terbaru itu ada fenomena COD ya. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang memaksa untuk membuka tanpa membayar, padahal sistemnya COD itu bayar dulu baru dibuka. Nah, itu contoh dari kekagetan budaya. Ada juga fenomena di Tuban ya, itu satu desa kaya mendadak, kemudian mereka membeli mobil, membeli alat kendaraan gitu. Kemudian mereka satu kampung saling menabrak gitu, karena memang belum siap untuk punya mobil. Jadi mereka kaget secara teknologinya belum bisa nyetir dan mereka tertabrakan massal gitu ya. Gambar yang ketiga adalah bule yang makan di hajatan warga nih. Di luar negeri sana memang tidak ada budaya seperti itu ya, hajatan makan gitu kan nggak ada. Mereka kaget dan kemudian ya udah makan gitu tanpa membayar karena dikira warung makan gitu. Terus yang terakhir adalah ini fenomena televisi ya, bedah rumah ya ini. Ini ibu-ibu yang copot sendal karena takut kotor lantai hotelnya gitu. Nah, itu juga contoh dari kekagetan budaya. Selanjutnya adalah cultural lag atau bisa disebut dengan ketimpangan budaya. Jadi apa sih itu? Ketimpangan budaya itu merupakan kondisi di mana kebudayaan yang berjalannya tidak sama cepatnya. Jadi ada yang tumbuhnya cepat, ada yang tumbuhnya lambat, yang kemudian itu mempengaruhi salah satu itu tertinggal atau salah satunya lebih maju duluan gitu. Contohnya ada rumah yang smart home, ada yang masih tradisional gitu. Bayangkan kalau mereka bertukar nasib, pasti mereka akan terlihat tuh ketertinggalan budayanya, ketimpangan budayanya akan terlihat. Barangkali yang pakai baju rumah adat itu nanti akan kagok tinggal di smart home. Begitu pula sebaliknya, orang yang tinggal di modern di smart home nanti juga akan kagok misal tinggal di rumah bernuansa tradisional gitu. Itu merupakan salah satu contoh dari ketimpangan budaya. Selanjutnya yang terakhir adalah cultural animosity. Itu merupakan permusuhan budaya. Bisa dilihat di gambar ya, ada terpecahnya Mataram menjadi 2 Kasunanan dan Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Ada juga Korea Selatan sama Korea Utara yang terpecah jadi dua. Itu maksudnya apa sih gitu ya? Maksudnya adalah proses pertemuan di budaya namun tidak saling berpengaruh. Kenapa? Karena mereka punya sejarah masa lalu, punya pertentangan masa lalu yang dibawa sampai sekarang. Nah, pertentangan ini membuat keduanya itu saling menolak budaya masing-masing. Contohnya adalah Kasunanan Surakarta dan Kasunanan Ngayogyakarta ya, yang sejak 1755 karena perjanjian Giyanti dan kemudian perjanjian Salatiga itu bentrok ya, terpecah jadi dua gitu, berpisah. Dari fenomena tersebut, baik Keraton Surakarta atau Keraton Jogja itu punya pendirian masing-masing. Mereka kemudian saling menciptakan karya-karya masing-masing, misalnya tari-tarian, batik gitu ya. Kemudian gelar-gelar kebangsawanan sendiri. Sama-sama tidak saling memakai. Nah, itu yang dimaksud dengan cultural animosity. Korea Utara, Korea Selatan juga sama. Korea Utara juga tidak terpengaruh Korea Selatan juga tidak mau memakai budaya Korea Utara. Itu sama, cultural animosity. Oke, baik. Itu ya 3 dampak dari sekian banyak dampak perubahan sosial. Selanjutnya merupakan bentuk gejala sosial. Kita akan lanjut ke bentuk gejala sosial. Yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi itu apa? Globalisasi adalah proses, tadi kan proses menghasilkan dunia tunggal sehingga masyarakat dari seluruh dunia itu menjadi terhubung. Jadi meleburnya batas-batas wilayah atau batas-batas negara lebur tuh, tidak dianggap lagi. Karena apa? Semua negara sudah saling terhubung tuh ya. Contohnya gimana? Oh, ada McD, KFC di mana-mana. Ada K-pop sampai Indonesia, ada anime sampai Indonesia. Atau mungkin pengaruh Indonesia ke luar negeri misalnya. Dangdut koplo misalnya sampai luar negeri, itu juga contoh dari globalisasi. Nah, globalisasi ini itu bisa berupa proses menghasilkan dunia tunggal berupa satu, pola pikir lagi, nilai, sama perilaku. Yang mana globalisasi ini bisa terjadi di mana Pak? Di sektor manapun. Bisa di sektor ekonomi, bisa di sektor pendidikan, bisa di sektor kesenian, bisa di sektor politik. Tuh ya. Di tengah ada tokoh namanya Thomas L. Friedman. Nah, ini dia membagi tahap globalisasi menjadi 3. Baik. Tahap yang pertama adalah versi 1.1. Globalisasi atau proses menghasilkan budaya tunggalnya itu terjadi antara 1492, itu jauh sebelum Indonesia merdeka ya, itu jauh banget, masa penjajahan lah kira-kira. Ini masa dimana Columbus itu masih menjadi pelaut gitu untuk menjelajahi negara-negara. Fase dimana gospel dan glory dari negara-negara Eropa itu mulai digaungkan di seluruh wilayah. Dimulai dari Columbus melakukan pergerakan, kemudian kan dieksplor ya, otomatis ya dunia itu dieksplor. Nah, pada fase ini yang merubah itu menggunakan negara dan otot. Pelaku utama dan kekuatan penyatuan global, penyatuan dunia ini adalah seberapa gigih dan seberapa kuat otot dari masing-masing tim yang mau menyebarkan ke tim yang mau disebarkan. Paham ya maksudnya? Jadi fase dimana Columbus mulai ekspansi, mulai melakukan keliling-keliling ke wilayah-wilayah.
Ini kan melibatkannya otot, itu ya. Mereka berkeliling dunia itu menggunakan faktor yang mau menguasai dengan negara tujuan yang mau dikuasai. Tuh, jadi basisnya masih negara. Kemudian lanjut ke versi yang kedua, itu setelah tahun 1800-an hingga 2000-an. Ini basicnya adalah globalisasi berupa perusahaan multinasional. Maksudnya gimana nih? Fase di mana penyusutan dunia itu ukurannya dari sedang menuju ke ukuran kecil. Yang awalnya negara-negara ini sudah menuju ke perusahaan-perusahaan. Pada awal penyatuannya ini itu dilakukan dengan biaya pengangkutan dengan keberadaan alat berat, mesin uap, kereta api, kemudian telekomunikasi gitu ya, adanya motor-motor penggerak seperti handphone, adanya aplikasi www, komputer itu. Nah, fase yang ketiga, versi ketiga itu setelah tahun 2000-an, mungkin sampai sekarang ya, itu adalah tatanan dunia datar, di mana sudah menggunakan cyberlink gitu ya. Cyberlink itu apa? Jadi dia sudah menggunakan link-link yang berupa digital gitu, menggunakan koneksi internet. Tuh ya, jadi globalisasi di era kekuatan 3 ini itu menggunakan kerjasama secara individual menuju ke global. Jadi berbeda. Tadi basicnya negara, basicnya perusahaan, ini sekarang sudah mulai individual gitu. Ya, selanjutnya globalisasi ini menurut Cochrane dan Payne membagi teori globalisasi jadi 3. Yang pertama adalah teori para globalis, yang kedua adalah teori para transformasionalis, yang ketiga adalah teori para tradisionalis. Para globalis ini percaya bahwa globalisasi ini ada. Nah, nanti para globalis ini terpecah jadi 2, globalis optimis yang positif dan globalis pesimis. Optimis tentunya menganggap globalisasi ini sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa membuat negara itu lebih berkembang gitu. Sedangkan yang pesimis itu justru sebaliknya gitu. Contohnya apa? Di bidang pariwisata misalnya, globalisasi itu membuat tingkat pariwisata di Indonesia semakin baik. Nah, menurut para globalis seperti itu. Tapi di tingkat Asia misalnya, Indonesia masih jauh di antara yang lain gitu. Misal lagi para globalis pesimis tuh membuat Indonesia tuh ini loh masih jauh tertinggal, masih bukan menjadi penguasa gitu, belum menjadi tadi ya. Kalau di tahap 3 globalisasi, di globalisasi versi 3 Indonesia tuh masih belum menjadi motor yang belum bisa menjadi tim yang superiornya gitu. Globalisasi pesimis menganggap bahwa globalisasi itu justru membawa dampak negatif. Tuh, nah, para tradisionalis itu justru yang menganggap globalisasi itu nggak ada. Contohnya ya benar sih, ada ini orang-orang yang di pedalaman itu tidak menganggap globalisasi itu ada sebagai suatu proses, karena mereka tidak berubah, tidak terpengaruh juga gitu. Nah, yang ketiga ini adalah para transformasionalis. Itu adalah orang-orang yang berada di antara para globalis dan para tradisionalis. Mereka yang ya setuju tapi tidak lebay, tidak melebih-lebihkan gitu. Tapi mereka juga setuju dengan para tradisionalis. Maksudnya nggak usah terlalu lebay. Pendapat mereka adalah nggak bijak juga kalau kita menyangkal keberadaan globalisasi. Jadi kita adaptasi aja. Nah, nanti mungkin tim transformasionalis ini adalah pengusaha-pengusaha yang mencoba untuk berada bahwa
mengambil keuntungan, mengambil peran dari para globalis dan sama tradisionalis ini. Itu ya. Nah, ini buku selanjutnya, buku kajian tentang globalisasi. Nanti mungkin kalau yang mau tertarik boleh dibaca. Nah, tadi kan globalisasi itu proses penyatuan budaya tunggal di masyarakat. Kira-kira ada dampak negatifnya nggak sih globalisasi itu? Tentunya ada. Salah satunya adalah mengikis budaya lokal. Budaya lokal itu lama-lama akan hilang karena tergerus sama budaya-budaya dari luar. Ya, misal kayak westernisasi, pengaruh budaya barat ke banyak orang itu membuat orang memiliki pola hidup, pemahaman kebarat-baratan. Nah, akhirnya kearifan lokalnya hilang nih Indonesia. Dari fenomena tersebut, apa yang kemudian harus dilakukan? Nah, salah satu antisipasi dari globalisasi adalah lokalisasi. Lokalisasi itu apa? Adalah proses mengartikan atau menerjemahkan sesuatu yang global dengan nilai lokal. Jadi dia mengadaptasi nilai-nilai lokal untuk diglobalkan gitu. Jadi dalam proses globalisasi ada interaksi antara budaya lokal dengan budaya lokal tentunya. Misalnya apa? Misalnya McD itu kan bukan dari Indonesia. Semua orang kemudian kena kuliner McD ya. Mayoritas orang Indonesia kena budaya McD. Nah, McD kok tapi ada nasi. Nah, nasi kan bukan budaya kita. Nah, itu contoh dari globalisasi. Lebih jelasnya lagi, misal yang terkini McD punya nasi uduk dengan ayam suwir. Nah, itu jelas sekali bukan budaya kita. McD ya jualan burger gitu, tapi kok jualan nasi uduk. Nah, itu namanya globalisasi. Atau mungkin sekte mozzarella nih. Nah, mozzarella itu bukan punya kita. Kita sebagai warga Indonesia, makanan apapun dikasih mozzarella itu juga contoh dari globalisasi. Nah, tokoh dari globalisasi adalah Roland Robertson. Nah, oke, selanjutnya setelah globalisasi ada gitu ya, itu pasti akan muncul keterbaruan. Salah satunya adalah modernisasi, bentuk perubahan atau transformasi kehidupan dari tradisional menuju modern, ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi yang pesat. Jadi nggak cuma informasinya yang pesat, tapi juga teknologinya. Misal hari ini itu ada mesin pembajak tanah gitu ya. Oh, siap menggantikan pembajak kerbau nih, ya kan. Besok lagi mungkin ada yang nggak usah disupirin, jadi dia otomatis jalan sendiri, punya kecerdasan yang lain. Nah, itu adalah contoh modernisasi, bentuk perubahan yang biasanya berubah lagi-lagi tentang mindset, pola pikir, terus sikap, terus nilai. Selanjutnya adalah westernisasi, merupakan gaya hidup kebarat-baratan gitu ya. Gaya hidup kebarat-baratan nih contohnya apa? Oh, contohnya itu fenomena anak Jaksel, di mana mereka mencampurkan budaya Indonesia, bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Terus gaya berpakaiannya juga minim-minim gitu ya, terbuka, tidak sesuai dengan budaya Indonesia misalnya. Yang kedua, gambar di sebelah kanan itu adalah perayaan Halloween. Halloween bukan budaya kita gitu lah, itu kan budaya luar negeri. Nah, itu contoh dari westernisasi. Nah, ini contoh yang lainnya di media sosial banyak sekali, teman-teman bisa cari sendiri juga. Misal ada contoh dari masyarakat kita sendiri tentang budaya April Mop yang lagi-lagi bukan budaya kita tapi budaya barat. Valentine juga bukan budaya kita, contohnya bisa terlihat di gambar ya. April Mop bukan budaya kita itu punya utang malah lebih galak daripada yang nagih misalnya gitu.
Valentine bukan budaya kita itu rapat belum mulai, snacknya udah habis, nah misalnya gitu. Atau yang terakhir nih, April Mop bukan budaya kita udah baper tapi ditinggalin. Nah itu salah satu contoh lucu gitu ya. Tapi sebenarnya di konsep yang benerannya gimana, yaitu tadi gaya hidup kebarat-baratan, yang mana bisa terlihatnya ya dari gaya berpakaian, berbicara gitu, pola pikir gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah fenomena yang ketiga, yaitu tentang multidimensi identitas. Merupakan keberagaman sudut pandang dari identitas orang. Satu orang itu sebenarnya punya banyak dimensi. Dimensi itu aspek, punya beberapa sisi dalam kehidupannya. Multidimensi identitas itu adalah kondisi yang dialami orang yang punya identitas selain identitasnya di dunia nyata karena kemajuan teknologi. Oke, itu ya contohnya yang ada di gambar. Sama-sama satu orang, tapi dia sebagai pelajar, sebagai ketua organisasi, sebagai anak dari ayah ibunya ya, sebagai content creator, sebagai anggota Karang Taruna misalnya, sebagai anak pertama kebetulan. Pasti dia nanti kalau di sosmed juga akan menunjukkan yang berbeda, seperti gambar yang di sebelah kanan ya. Mungkin di first account-nya dia terlihat ya sempurna, ideal, cantik. Tapi di second account-nya dia punya persona yang lain, atau persona itu apa? Sesuatu yang ditunjukkan yang lain, citra yang lain. Nah, jauh sebelum ada konsep multidimensi identitas ini, seorang sosiolog bernama Erving Goffman itu punya teori dramaturgi, teman-teman. Teori dramaturgi ini itu menunjukkan bahwa setiap individu itu punya dua sisi di depan panggung yang dipertontonkan kepada halayak umum masyarakat, sama sisi backstage atau back religion. Jadi front stage sama backstage. Backstage ini adalah peristiwa yang memungkinkan dia mempersiapkan dirinya di depan gitu ya. Dia sendiri yang tahu itu. Nah, jauh sebelum multidimensi identitas ini, Erving Goffman sebenarnya sudah memprediksi ini, bahwa setiap manusia itu pasti punya sisi depan panggung sama belakang panggung. Nah, yang ditunjukkan di depan orang-orang ya pasti depan panggung atau front stage itu. Nah, selanjutnya adalah hedonisme. Hedonisme merupakan paham yang memuja kesenangan, kenikmatan dunia. Contohnya itu berfoya-foya, memuja merek, memuja kekuasaan. Itu ya. Itu ada di gambar. Misal Hotman Paris tuh sukanya party-party, bagi-bagi uang. Jadi dia sering tuh membagi-bagikan uang. Hidupnya berfoya-foya. Semua yang dia pakai bermerek gitu. Atau mungkin gaya hidup pejabat, dari tas yang dia pakai sukanya pakai yang branded, yang mahal-mahal, laptop yang dia pakai gitu, padahal itu tidak sesuai dengan fungsinya. Hedonisme itu intinya hidupnya pengen senang-senang, kenikmatan yang dikejar, nggak mau hidup susah. Itu ya, itu berkaitan dengan gejala sosial yang selanjutnya, yaitu konsumerisme. Konsumerisme itu adalah paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau sekelompok itu menjadi boros atau konsumtif, memakai barang-barang secara berlebihan dan tidak sepantasnya. Tentunya dilakukan secara sadar dan terus-menerus. Contohnya, orang yang suka belanja online terus-terusan di marketplace, kan itu sering ya kita pakai live stream, entah Shopee, TikTok, Lazada,
Tokopedia itu sering flash sale atau mungkin streaming. Kita nggak butuh tapi kita beli. Nah, itu namanya konsumerisme. Contohnya tuh yang ada di sebelah kanan, misalnya Amanda Manopo Gojek Grab-nya, atau mungkin ini bisa juga ya belanja makan itu nggak lapar tapi dia pengen makan aja. Nah, itu sampai 250 juta dalam 1 tahun. Nah, itu kan berlebihan. Tapi itu tergantung kebutuhan juga ya. Barangkali kalau Amanda Manopo itu membelikan semua kru, itu jatuhnya tidak konsumerisme. Tapi kalau dia hanya untuk berfoya-foya, untuk beli secara berlebihan, itu konsumtif. Batasnya jelas ya, antara konsumerisme sama hedonisme itu jelas. Konsumerisme itu tidak ditandai dengan tidak mau hidup susah, sedangkan hedonisme ditandai dengan tidak mau hidup susah. Itu selanjutnya adalah nasionalisme. Ada gambar yang menunjukkan pelajar bolos sekolah tidak hafal Pancasila. Itu contoh dari lunturnya nasionalisme. Di sebelah kiri ada tulisan WNI ramai tinggalkan Indonesia gitu ya. Itu juga contoh dari lunturnya nasionalisme. Nasionalisme itu apa sih? Nasionalisme adalah paham cinta dan bangga terhadap tanah air. Nasionalisme sendiri terbagi jadi dua, nasionalisme luas yang mana kita memang cinta sama Indonesia, sama nasionalisme sempit. Nasionalisme sempit itu paham perasaan yang kemudian lebih mencintai bangsanya tapi menganggap rendah bangsa lain. Salah satu wujud nasionalisme sempit itu etnonasionalisme dan etnosentrisme. Tuh teman-teman ya. Selanjutnya dekandensi moral. Moral adalah baik dan buruk yang diterima orang secara hati nurani. Nah, dekandensi moral itu apa? Berarti pengikisan perilaku baik buruk di masyarakat, atau bisa disebut dengan pengikisan jati diri yang terkait dengan prosotnya nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, nilai budaya. Tuh ya. Contohnya apa? Seorang murid yang nantang gurunya. Secara moral, murid itu seharusnya punya sikap gimana sama gurunya, tapi kenyataannya menantang gurunya. Nah, itu contoh dari dekandensi moral. Atau bisa jadi dekandensi moral itu adalah ketika seorang murid di era sekarang itu memviralkan gurunya atau mungkin menjadikan gurunya stiker. Nah, itu contoh jadi dekandensi moral. Inti dari dekandensi moral adalah sikap-sikap baik yang terpuji, yang seharusnya ada, itu mulai dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting lagi, sebagai segala sesuatu yang tidak normal justru. Itu adalah dekandensi moral. Selanjutnya adalah pergeseran sosialisasi. Perlu diketahui dulu ya, sosialisasi itu apa? Proses pembelian nilai norma kepada seseorang agar seseorang ini bisa beradaptasi di masyarakat, bisa diterima di masyarakat. Sosialisasi sendiri terbagi jadi dua, sosialisasi primer dan sekunder. Primer itu dilakukan oleh keluarga, digunakan untuk membentuk kepribadian. Sosialisasi sekunder dilakukan oleh selain keluarga, misalnya teman, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Contohnya gimana pergeseran sosialisasi? Contohnya adalah dulu seorang anak yang diberikan nilai dan norma oleh ayah ibunya atau keluarga ya, yang awalnya keluarga kemudian bergeser ke babysitternya misalnya. Karena apa? Karena orang tuanya sibuk bekerja misalnya. Atau mungkin
Oh, bapak ibunya menjadi TKI atau TKW di luar negeri, anaknya bersama dengan kakek atau neneknya diasuh oleh orang lain selain bapak atau ibunya. Nah, itu namanya pergeseran sosialisasi. Lebih lanjut lagi, pergeseran sosialisasi di tingkat lanjut itu misalnya ayah ibunya ada tapi anak diberikan gadget, itu juga contoh dari pergeseran sosialisasi. Anak bebas menerima nilai dan norma dari gadget mereka tanpa filter, itu juga contoh dari pergeseran sosialisasi. Contohnya adalah itu ya, yang ada di bawah, cipung pilih tidur dengan pengasuh dibandingkan mamahnya sendiri, itu dampaknya. Terus di sebelah kanan itu adalah screen time atau mungkin perilaku anak-anak yang sekarang lebih suka main handphone ketimbang bermain sama bapak ibunya, itu juga pergeseran sosialisasi. Lazimnya anak-anak memang mulai memegang gadget, hidup bersama teknologi itu memang lebih dari 2 tahun. Jadi sebelum 1 tahun itu sebaiknya memang secara teori itu memang dengan ayah ibunya, karena proses pembentukan kepribadiannya, nilai, norma, sikapnya itu ya 1-2 tahun. Itu menurut pandangan idealnya gitu ya. Itu adalah pergeseran sosialisasi. Selanjutnya kita tiba di gejala sosial menurut penyimpangan sosial. Nah, ini teman-teman, penyimpangan sosial itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran, nilai, dan norma di masyarakat. Ada istilah konformitas. Konformitas itu adalah ketika seseorang tertib melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan nilai yang diyakini masyarakat, norma yang diyakini masyarakat. Itu namanya konformitas. John M.C. Part menjelaskan konformitas merupakan bentuk interaksi ketika seorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok, masyarakat, tempat tinggalnya. Nah, sebaliknya, kalau ada yang tertib, ada yang melenceng inilah yang disebut dengan perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai norma masyarakat. Bentuknya bisa disebut dengan perilaku menyimpang atau deviant behavior. Nah, penyimpangan sendiri nanti akan dibahas mungkin di video berbeda. Itu terbagi jadi 3 secara besar ya. Penyimpangan menurut sifatnya itu bisa penyimpangan yang positif, ada juga penyimpangan yang negatif. Penyimpangan negatif sendiri juga ada yang bisa diterima, masih bisa ditolerir, itu namanya penyimpangan primer. Ada yang sama sekali tidak bisa diterima atau disebut dengan penyimpangan sekunder. Dari jumlah pelakunya, penyimpangan sosial itu bisa berbentuk individu, bisa berbentuk kelompok. Dan sebabnya penyimpangan sosial itu bisa terjadi karena sosialisasi yang tidak sempurna tadi, karena ayah ibunya tidak memberikan sosialisasi yang baik, terjadi pergeseran sosialisasi makanya menyimpang, atau sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Jadi ada kebudayaan yang memang berbeda yang membuat orang itu terkesan seperti menyimpang, padahal itu karena situasi dan kondisi tertentu. Contohnya ada di gambar di atas masing-masing ya. Misalnya menurut sifat bolos itu termasuk penyimpangan negatif primer, klites itu penyimpangan negatif sekunder. Penjualan ginjal tentunya ini merupakan penyimpangan negatif sekunder yang tidak bisa ditolerir. Pelakunya juga nggak mungkin 1 orang tapi berkelompok, dia pasti. Berarti yang namanya penjualan ginjal itu adalah penyimpangan sosial negatif sekunder dengan pelaku kelompok. Nah, berbeda lagi dengan ibu-ibu Gojek ini, itu merupakan penyimpangan sosial positif. Nah, pelakunya nanti
individu karena mereka kan ibu-ibu Gojek ya. Tapi kalau banyak Bu, ya itu jadinya kelompok gitu. Terus terjadi karena subkebudayaan yang menyimpang. Karena budayanya memang memaksa mereka untuk mencari uang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori penyimpangan sosial. Terdapat 6 teori. Teori yang pertama adalah teori differential association theory atau teori pergaulan yang berbeda. Teori yang bilang kalau penyimpangan itu terjadi karena orang itu belajar. Bisa karena proses alih budaya atau mungkin berkumpul dengan orang yang menyimpang. Contohnya, mahasiswa dari Indonesia yang kuliah di luar negeri, di Jerman, menjadi pemakai narkoba, menjadi peminum beralkohol. Padahal di Indonesia itu tidak lazim, tapi di luar negeri mungkin itu lazim. Alkohol misalnya, alkohol di Indonesia tidak dianggap sebagai sesuatu yang positif, tapi kalau di luar negeri untuk alat menghangatkan badan. Nah, itu yang dimaksud dengan differential association theory atau teori pergaulan yang berbeda. Teori dari Edwin Sutherland. Yang kedua adalah teori dari Lemert, merupakan teori labeling atau teori label. Menurut dia, penyimpangan itu terjadi karena orang dikasih julukan, label, cap dari masyarakat. Yang awalnya maksudnya tidak menyimpang, awalnya normal, dia karena dikasih label jadi menyimpang. Contohnya, seorang yang cantik, cowok tapi cantik, terus dikasih label banci gitu ya. Nah, itu merupakan contoh dari yang disebut dengan labeling teori. Nah, selanjutnya kita akan melaju ke teori Robert Camerton. Robert Camerton ini punya teori struktur namanya. Dia bilang bahwa perilaku menyimpang itu dilihat sebagai sesuatu yang berhubungan dengan struktur sosial. Berbeda sama Lemert tadi, sama Sutherland yang melihat bahwa ya orang menyimpang itu karena sesuatu yang di sekitarnya yang mikro ya, faktor yang kecil-kecil di sekitarnya. Lemert ini justru melihat sesuatu yang lebih besar lagi, lebih luas, lebih makro. Tidak seperti Lemert dan Sutherland yang melihat secara sempit. Dia melihat penyimpangan sosial itu terjadi karena struktur sosial. Struktur sosial, masyarakat itu kan punya nilai norma, aturan. Itu tidak hanya menghasilkan orang-orang yang konform atau orang-orang yang taat, tapi juga menyimpang gitu. Contohnya, dia membagi tindakan orang dalam berkehidupan sosial. Nah, teori struktur itu jadi 4 konsep. Konsep yang conformity itu adalah orang yang melakukan sesuai dengan nilai dan norma. Jadi antara tujuan sama cara untuk menggapainya itu sama. Contoh dari penyimpangannya itu adalah kaum skinhead di luar negeri sana ya, atau Ku Klux Klan, jadi kelompok rasis ekstrim di Amerika Serikat di tahun 1865. Dia itu punya pendapat bahwa ras kulit putih itu lebih baik, jadi ras kulit hitam itu disingkirkan. Nah, itu kan berarti sebenarnya kelompok yang punya cara adaptasinya nih dari konformitas, inovasi, ritualisme, retrisme itu bisa ditafsirkan sendiri ya. Tujuannya mungkin negatif, caranya positif, atau tujuannya positif, caranya negatif gitu. Itu tergantung perspektif masing-masing. Nah, teori yang selanjutnya adalah anomi dari Emil Durkheim. Perilaku menyimpang itu terjadi karena kondisi anomi.
Apa itu kondisi anomi? Merupakan kondisi yang tidak adanya aturan atau norma di masyarakat. Contohnya orang yang depresi atau mungkin sampai bunuh diri karena revolusi industri di Perancis di abad ke-18 sampai 19. Nah, selanjutnya teori konflik dari dari Karl Marx. Dia bilang teori menyimpang, orang melakukan penyimpangan sosial itu karena pihak penguasa itu melindungi kaumnya mereka sendiri. Kaum borjuis itu melindungi kaumnya sendiri. Contohnya gimana? Contohnya hukum di negara-negara yang lebih berpihak pada orang-orang yang punya uang. Itu adalah contoh dari penyimpangan konflik menurut Karl Marx. Yang terakhir adalah David Berry yang menolak bahwa penyimpangan itu terjadi karena ketidakpatuhan. Nah, dia ini gak setuju nih sama teori-teori yang sebelumnya. Orang menyimpang itu bisa jadi bukan karena dia gak patuh, tapi karena memang dia beda nilai dan norma aja. Dia gagal menyesuaikan diri dengan standar nilai dan norma tertentu. Jadi maksudnya gimana? Dia punya nilai norma sendiri, standar sendiri, dilalahi berbeda dengan nilai dan norma orang atau masyarakat kebanyakan gitu. Contohnya remaja yang memisahkan diri dan masuk ke kelompok punk. Kita kan nggak pernah tahu ya orang-orang punk tuh kenapa sih kayak gitu. Barangkali dia punya pemikiran sendiri gitu. Itu. Nah, selanjutnya yang namanya penyimpangan itu pasti tentunya harus dikembalikan lagi ya di masyarakat biar tidak mengacaukan kondisi masyarakat. Pengendalian sendiri itu terbagi jadi macam-macam caranya. Bisa dari lembaga atau institusi atau dengan non institusi, misalnya institusi dengan polisi, non institusi amuk massa. Bisa secara lisan dikasih tahu, simbolik dengan poster-poster atau mungkin simbol-simbol tertentu, kekerasan. Bisa dengan imbalan atau bahkan hukuman, bisa dengan cara yang formal lewat undang-undang atau informal, teguran, bisa dengan sosialisasi atau dengan tekanan sosial. Nah, ada sejumlah definisi yang bisa dibaca sendiri ya. Menurut Peter L. Berger, dilakukan dengan cara untuk menertibkan anggota yang membangkang. Selanjutnya dilakukan dengan menganjurkan, membujuk dan memaksa. Selanjutnya Eric Fromm dengan cara sosialisasi, dan Richard Lapierre itu tekanan sosial. Nah, ini tipe atau cara pengendalian sosial. Saya mau menjelaskan secara singkat. Pengendalian sosial itu bisa dilakukan dengan cara preventif atau dilakukan dengan mencegah sebelum terjadi penyimpangan. Bisa dilakukan dengan cara penyuluhan, misal penyuluhan anti narkoba, penyuluhan anti knalpot blong misalnya. Penyuluhan anti korupsi itu adalah preventif. Represif itu dilakukan dengan menekan atau memaksa guna mengembalikan keseimbangan. Tadi kan ada yang membelot ya, membangkang, tidak tertib. Nah, itu dilakukan untuk mengembalikan. Misalnya dengan apa? Dengan hukuman. Selanjutnya gabungan. Itu contohnya gabungan antara tipe preventif dan represif. Selanjutnya yang keempat adalah dilakukan dengan mengajak atau disebut dengan persuasif. Itu ya. Misalnya gimana? Lewat kampanye-kampanye, mengajak untuk orang tidak melakukan penyimpangan. Tuh. Yang 5, partisipatif. Ini mungkin tidak asing ya, dilakukan dengan mengajak orang yang menyimpang itu masuk ke dalam sistem. Contohnya dijadikan duta, atau mungkin orang-orang yang membelot negara itu dijadikan
diikut sertakan dalam kinerja pemerintah, itu adalah partisipatif. Kompulsif itu menciptakan situasi, jadi merekayasa kondisi biar orang itu tidak melakukan pengendalian sosial. Provasi dilakukan dengan cara penyampaian nilai dan norma berulang-ulang, dan ostratisme itu dikucilkan dari masyarakat. Oke, itu merupakan pengertian-pengertiannya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk gejala sosial menurut penyimpangan sosial, yang pertama ada partikularisme kelompok, merupakan paham yang mementingkan diri sendiri atau kelompok dibandingkan individu atau kelompok lain. Contohnya rasisme, etnosentrisme, primordialisme. Partikularisme itu kayak gimana sih contohnya? Kalau di sekolah kamu punya circle-circle tertentu, terus kamu lebih mengutamakan circle-circlemu di kondisi yang seharusnya kamu berorientasi atau berfokus pada kepentingan banyak. Ini partikularisme kelompok ini adalah sumbu dari nepotisme, itu ya. Contohnya teriak tolak pembangunan gereja, padahal yang tinggal di Indonesia bukan orang Islam aja, misal orang Kristen, orang Katolik juga butuh gereja, butuh tempat ibadah, tapi dia mementingkan kelompoknya sendiri gitu. Nah, nepotisme misalnya pertamanya dia jadi bupati, lalu lengser diwariskan ke istrinya, kemudian anaknya dijadikan bupati sebelah. Itu contoh partikularisme kelompok. Dampaknya dari partikularisme kelompok adalah ketimpangan aglomerasi dan polarisasi. Apa itu? Bisa dibaca ya. Selanjutnya pergeseran peran. Nah, pergeseran peran itu gimana sih? Ini nanti bisa dilihat ya. Pergeseran peran itu contohnya gimana? Pergeseran peran itu adalah kondisi di mana seseorang yang mempunyai peran tanggung jawab itu kemudian bukan dilimpahkan, tapi dikerjakan oleh orang lain. Orang melakukan perannya yang tidak seharusnya, itu juga pergeseran peran. Contohnya gimana? Ibu yang biasanya di rumah masak, nyuci, nyetrika itu jadi wanita karir, giliran bapaknya jadi bapak rumah tangga gitu. Itu contoh dari pergeseran peran. Atau misal seorang perempuan yang biasanya itu dikenal sebagai makhluk yang lemah gitu, tiba-tiba dia jadi pekerja di ranah publik, misal jadi tukang ojek, kuli panggul ya, seperti yang di sebelumnya itu kuli panggul, mahasiswa pemanggul semen, atau mungkin mbak-mbak menjadi ojol gitu ya. Itu contoh dari pergeseran peran. Pergeseran peran sendiri nanti akan menimbulkan yang namanya konflik peran dan konflik status. Konflik peran gimana? Konflik peran itu ketika orang melakukan peran lebih dari satu dan dia mengalami kebingungan. Misal dia sebagai ibu tapi juga sebagai ojol. Nah, nanti kalau tidak pintar, dia bisa tidak melakukan sikapnya di rumah dan di luar rumah dengan semestinya. Terjadi konflik persinggungan antara di rumah dan di dunia kerja. Nah, selanjutnya adalah kenakalan remaja. Apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah kondisi di mana individu yang usianya 13 sampai 18 tahun, yang mana kondisinya masih remaja lah ya, itu melakukan perilaku menyimpang dari nilai dan norma. Bentuknya seperti apa? Contohnya itu penyalahgunaan narkoba, tawuran, seks bebas, terus kliteh gitu ya. Itu adalah contoh. Nah, faktornya apa yang bisa menjadikan remaja itu menjadi pelaku kenakalan remaja? Itu bisa jadi faktor internal, bisa dari faktor eksternal.
Faktor internalnya adalah krisis identitas, kontrol diri yang lemah, dan faktor eksternalnya adalah keluarga dan perceraian anggota keluarga, teman sebaya yang kurang baik, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang tidak baik. Itu merupakan kenakalan remaja. Dan adalah catatan dari Metro TV ya, tindakan kriminal kelompok remaja dari 67 kota dan 65 provinsi. Di perkotaan lebih banyak ya, 15% pencurian, tawuran, pembegalan, pembacokan. Tuh. Selanjutnya adalah penyimpangan sosial kriminalitas. Apa itu penyimpangan sosial kriminalitas? Penyimpangan sosial kriminalitas merupakan bentuk tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sadar dan terencana. Di tabel ini adalah catatan dari BPS tentang pelanggaran tindak kriminal di Indonesia, dan sebelah kirinya ini adalah contoh konkretnya, misal penipuan e-commerce, terus pencurian motor. Nah, itu bentuk kriminalitas ini. Apa bedanya sama kenakalan remaja? Kalau kriminalitas itu biasanya dilakukan dengan usia yang sudah di atas remaja ya, gitu. Contohnya adalah pembunuhan, ini ya, penganiayaan, kekerasan, pengeroyokan, penculikan, pencabulan, pemerkosaan, dan lain-lain ini sampai sini. Nah, selanjutnya adalah penyalahgunaan narkoba. Perlu diketahui terlebih dahulu, narkoba itu apa, gitu ya. Narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Narkotika itu adalah tanaman yang dapat merubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri. Contohnya apa? Ganja. Psikotropika itu zat obat, alat sintetis ya, yang bukan narkoba. Tuh, terus selanjutnya bahan adiktif lainnya, zat bahan lain yang bukan narkoba atau psikotropika yang mempengaruhi kinerja otak. Tuh, teman-teman ya. Apa sih bahayanya? Kok sampai dia bilang penyalahgunaan narkoba ini bisa masuk ke penyimpangan sosial? Narkoba jika tidak dengan kondisi yang semestinya, sebenarnya narkoba itu digunakan untuk alat kesehatan juga, tapi dengan resep dokter. Kalau tidak digunakan dengan semestinya, itu bisa membuat kehilangan nyawa. Contohnya yang ada di gambar, mamah muda overdosis. Pengedar narkoba itu yang masih muda-muda itu mengedarkan barang dagangan haram gitu ya. Itu merusak generasi, yang mana generasi yang harusnya belajar jadi masa depan bangsa mati gitu, atau mungkin otaknya rusak gara-gara narkoba. Itulah kenapa penyalahgunaan narkoba itu masuk ke penyimpangan sosial. Selanjutnya adalah korupsi. Korupsi atau bisa kita sebut sebagai aktivitas memperkaya diri sendiri ya, merupakan penyimpangan sosial yang biasanya bersifat kelompok. Korupsi itu berasal dari kata corruptio atau corrumpere yang artinya adalah busuk, rusak, mengoyak, memutarbalikkan, menyogok. Korupsi ini dari sudut pandang hukum itu mencakup perilaku melawan hukum yang menyalahgunakan wewenang, memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara. Tindak korupsi itu bentuknya bisa menerima atau memberi hadiah, menyuap pihak yang punya jabatan, penggelapan, pemerasan, dan pemalsuan dana ya dalam ikut pengadaan. Tuh teman-teman ya. Nanti korupsi ada temennya kolusi dan nepotisme, tapi mungkin dibahas di materi mapel yang lain ya itu. Nah, contoh dari korupsi adalah yang lagi hit sekarang, korupsi tambang ya, yang dihukum 6,5 tahun. Itu contoh dari korupsi yang melibatkan banyak orang.
Selanjutnya adalah penyimpangan sosial kejahatan dunia maya atau cybercrime, merupakan kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk satu, penggelapan uang, pencurian dana, pornografi, pengaksesan sistem, pembobolan rekening, penyebaran informasi, dan lain-lain. Sedikitnya ada 7 jenis cyberbullying yang populer. Ada banyak sebenarnya ya, tapi yang paling sering tuh ini 7. Phishing, penipuan dengan pengelabuan, carding itu penipuan dengan kartu, data forgery itu memalsukan data, cyberterrorism, perusakan jaringan komputer, SIM swap itu penipuan mengambil alih nomor ponsel, penyadap ya, skimming, mencuri data kartu, kemudian ransomware. Itu teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke perampokan. Perampokan itu bentuk tindak kriminal dengan merampas, menganiaya, mengintimidasi, dan memaksa. Jadi bedanya apa sama mencuri? Mencuri itu tidak melibatkan kekerasan, sedangkan perampokan itu melibatkan kekerasan. Nah, ini yang terakhir dari penyimpangan sosial, 2 terakhir, yaitu human trafficking atau perdagangan manusia, merupakan transaksi yang menjadikan manusia sebagai objek jual beli. Jadi yang dijual bukan barang yang biasa kita lihat di pasar, tapi yang dijual adalah manusianya atau mungkin organnya gitu ya. Penjualan manusia termasuk kejahatan transnasional, berarti kejahatan yang melibatkan banyak negara, dan faktor kemiskinan itu menjadi faktor pendorong, dan ketidakwaspadaan itu muncul karena biasanya para korban yang biasanya perempuan yang dikirim ke luar negeri itu dijanjikan pekerjaan sebagai TKW dengan gaji yang besar. Apakah laki-laki bisa dijadikan human trafficking? Ada, tapi minim, tapi yang lebih besar itu perempuan. Biasanya dijadikan budak, bisa diambil organnya, atau mungkin ya dijadikan tenaga kasar tanpa dibayar. Tuh. Selanjutnya yang terakhir adalah penyimpangan seksual, menunjukkan orientasi perilaku yang berbeda dengan masyarakat. Mayoritasnya masyarakat itu orientasi seksualnya hanya mengenal laki-laki dan perempuan kan. Perilaku menyimpang ini itu yang justru tidak semestinya. Misal laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki kan, itu normalnya. Nah, penyimpangan seksual ini yang tengah dulu itu misal homoseksual, itu misal lesbian, perempuan suka perempuan, laki suka laki, itu penyimpangan seksual. Perempuan yang berdandan seperti laki-laki atau laki-laki yang berdandan seperti perempuan. Nah, kalau sudah sampai mengubah jenis kelamin itu namanya transgender. Penyimpangan seksual lainnya adalah pedofilia, orang tua yang menyukai anak-anak kecil yang umurnya jauh di bawahnya. Mungkin teman-teman pernah dengar child grooming, itu adalah salah satu contoh nyata dari pedofilia. Nah, selanjutnya itu adalah heterogenitas sosial. Heterogenitas sosial dan perkembangan zaman. Oke. Perkembangan zaman itu merubah banyak hal di sektor kehidupan. Contohnya di sektor pendidikan itu ada homeschooling, yaitu sekolah tapi dari rumah. Tapi di era sekarang itu ini ya sudah dimix di rumah dan sekolah. Ada juga AI ya, di dunia pendidikan sudah ada AI, kecerdasan buatan yang bisa mengerjakan banyak tugas pelajar dengan mudah. Plagiarisme itu juga termasuk. Industrialisasi itu gimana sih? Industrialisasi itu adalah proses di mana
industri itu sudah mulai menuju ke mesin yang terintegrasi jaringan internet. Maksudnya gimana? Sejauh ini teman-teman, industrialisasi itu terbagi jadi 4. Industrialisasi 1.0 dimulai dari 1784, industrialisasi 2.0 dimulai 1870, industrialisasi 3.0 dimulai dari 1969, hingga yang terakhir industrialisasi 4.0 yang diperkenalkan mulai dari 2011 sampai sekarang. Nah, industrialisasi itu gimana maksudnya? Industrialisasi itu maksudnya adalah industri-industri itu mulai memunculkan berbagai konsekuensi selain dari kecepatan produksi, entah produksi apapun itu, hingga dampak negatifnya yaitu penumpukan sampah atau limbah industri yang faktor di konsumennya, si pembelinya itu menimbulkan konsumerisme. Industrialisasi itu di lain sisi itu memang mengembangkan banyak hal ya, menyumbang sejumlah potensi pemasukan negara, tapi di lain sisi juga membuat masalah serius di bidang lingkungan dan di bidang pola hidup konsumerisme. Nah, diharapkan mungkin teman-teman bisa menyikapi ini dengan baik, karena industrialisasi ini pasti berjalan lebih cepat. Contoh dari industrialisasi itu gimana sih? Yang dulu mungkin punya tetangga atau saudara atau mungkin orang di sekitarnya yang punya pabrik awalnya itu manual, konvensional, bisa menjadi produksi massal, itu adalah contoh dari industrialisasi. Nah, selanjutnya perkembangan teknologi dan penemuan. Bisa dikembangkan. Jadi di konsep perkembangan teknologi dan penemuan itu dibagi jadi 3 tahap ya. Contoh nyatanya adalah AI yang sekarang ada, begitu perkembangan teknologi dan juga penemuan. Di fase teknologi dan penemuan itu terbagi jadi 3 tahap: discovery, invention, dan innovation. Discovery itu adalah penemuan kebudayaan. Jadi dia merupakan ide yang ditemukan, itu discovery. Selanjutnya penerapannya adalah invention. Penemuan terbarunya adalah innovation. Jadi misal ide untuk membantu menyelesaikan mengepel rumah misalnya, itu idenya adalah discovery. Invention adalah ini dalam bentuk apa ya, itu invention, penemuannya. Nah, innovation itu adalah produk jadinya. Tuh teman-teman ya, sejauh ini aplikasi dari penemuan yang banyak digunakan di Indonesia itu adalah ChatGPT, yang kedua Copy AI, yang ketiga Luminar, ini di bidang grafis, Oracle, DLE, Lalai, dan Automatch. Kedepannya pasti akan lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah penanaman kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini adalah bisa disebut juga dengan local wisdom, merupakan ajaran, nilai, norma, atau mungkin bentuk warisan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Jadi tiap masyarakat nanti punya kearifan lokal masing-masing. Bentuknya bisa aturan, nilai, norma, bisa berupa kesenian, bisa berupa makanan, bisa berupa syair, macam-macam. Nah, isu yang terkini warisan budaya Indonesia itu banyak yang hilang. Kearifan lokalnya hampir banyak yang langka, hampir hilang. Nah, upaya penanaman kearifan lokal itu bisa dilakukan dengan pemasukan di kurikulum, gitu ya, atau mungkin dengan gelar budaya oleh masing-masing Pemkot atau Pemprov. Itu merupakan
kearifan lokal. Nah, kearifan lokal sendiri itu bisa dibahas di satu bab sendiri. Nanti mungkin ada video sendiri, bisa dicari atau mungkin dibaca gitu ya. Kearifan lokal itu dibahas di kelas 12. Nah, selanjutnya adalah kemiskinan. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan primernya sendiri, baik kebutuhan sandang, pangan, papan. Di fase sekarang, era teknologi, perkembangan zaman, kemiskinan itu bisa membuat masyarakat miskin semakin dieksploitasi. Contohnya, masyarakat yang miskin yang hanya memiliki kuota internet itu live TikTok dan kemudian dia mandi lumpur. Dalam pandangan sosiologi itu punya dampak yang banyak. Salah satunya adalah bullying. Dampak lainnya adalah eksploitasi kemiskinan. Maksudnya gimana? Kemiskinan itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa dijual. Orang yang tidak paham dengan itu akan cenderung punya sikap yang konsumtif, misal menyawer, padahal sawerannya tidak tepat guna. Itu bentuk lain dari ngemis modern di era sekarang. Mohon maaf saya mengatakan secara lugas ya, tapi dalam kacamata sosiologi memang seperti itu. Tren mandi lumpur di TikTok itu merupakan kemiskinan yang dieksploitasi, kemiskinan yang dielaborasi itu didesain sedemikian rupa yang kemudian menghasilkan pihak yang memberi itu secara tidak sadar merasa superior, merasa berkuasa, kemudian berhak untuk membuli, berhak untuk mengeksploitasi orang-orang miskin yang seharusnya tidak boleh seperti itu kan gitu ya. Atau mungkin fenomena giveaway gitu, itu juga eksploitasi kemiskinan. Orang yang seharusnya manusia yang tidak punya uang itu diperlakukan sebagai objek, sebagai orang yang wajar aja dikontenin, kan dia saya kasih uang. Nah, itu tidak manusiawi. Itu konteks kemiskinan. Nah, kemiskinan nanti ada macam-macam teman-teman. Ada kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Bisa dilihat sendiri ya. Kemiskinan absolut itu adalah ya memang orang yang tidak bisa mencukupi kehidupannya karena sandang pangan papan memang nggak bisa digapai. Sedangkan relatif itu kemiskinan yang terjadi karena kebijakan pembangunan. Jadi terjadi ketimpangan antara pendapatan di kota dan di desa. Misalnya orang di desa dianggap sebagai orang miskin karena pendapatannya hanya 1.200.000, sedangkan yang di kota gajinya 7 juta itu dianggap lebih kaya, tidak miskin, padahal gaya hidup di kota juga lebih besar gitu. Itu adalah kemiskinan relatif. Kemudian kemiskinan kultural selanjutnya adalah kemiskinan kultural, merupakan kemiskinan karena sikap dan kebiasaan seseorang yang secara adat memang tidak mau memperbaiki taraf hidup. Terus kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan ketidakmerataan pembangunan pemerintah. Misalnya kayak di Papua sama di Jawa, kemiskinannya jelas sekali akan berbeda. Tuh ya. Selanjutnya pengangguran. Nah, ini juga masalah. Pengangguran ini erat sekali dengan kemiskinan ya teman-teman. Kemudian teman-teman akan melihat bahwa orang-orang yang menganggur itu akan akan menjadi masalah sosial sendiri di kehidupan ini gitu ya. Nah, maksudnya pengangguran itu gimana sih gitu ya. Pengangguran itu sebenarnya terbagi jadi macam-macam. Pengangguran yang memang pengangguran, ada yang pengangguran semi permanen, ada pengangguran yang semi terbuka gitu. Pengangguran itu apa sih?
orang yang tidak memiliki pekerjaan karena sempitnya lapangan pekerjaan atau ketidaksesuaian antara lapangan pekerjaan dengan latar pendidikan. Biasanya ini faktornya macam-macam, tapi yang secara personal itu karena ada sikap malas tuh ya, tapi faktor yang lain strukturalnya mungkin pemerintah memang tidak bisa memberikan situasi yang mendukung untuk orang itu bisa bekerja. Saya tidak mengatakan pemerintah itu membuka lapangan pekerjaan ya, tapi tidak memungkinkan membuka situasi untuk orang itu berwira swasta misalnya, itu kan bisa jadi. Itu contohnya adalah orang-orang yang melamar pekerjaan dengan batasan umur misalnya. Nah, itu cukup menjadi momok yang membuat pengangguran terjadi banyak di Indonesia. Selanjutnya adalah gender, kesetaraan gender. Apa sih itu gender? Gender itu adalah sesuatu yang membedakan laki-laki dan perempuan secara sosial. Bedanya gender dan seks itu bisa dilihat di samping kanan. Gender itu dibentuk masyarakat, bisa diubah, bisa berubah setiap kondisi, bisa berbeda di tiap waktu. Intinya gender itu dibentuk, bukan diberikan Tuhan, itu ya. Yang tentunya gender itu tidak punya fungsi yang mutlak, sedangkan seks itu jenis kelamin punya fungsi yang mutlak. Tuh. Nah, itu adalah isu di samping kiri, itu adalah isu terkait dengan gender, yang mana ada istilah namanya bias gender, kondisi yang memihak atau merugikan satu pihak lain. Misalnya feminim itu dikenal sebagai lemah lembut, emosional, keibuan, sedangkan cowok itu dianggap sebagai orang yang maskulin, kuat, rasional, dan tegas. Bias gendernya gimana? Laki-laki itu nggak boleh nangis, itu namanya bias gender. Perempuan itu harus selalu lembut, nggak boleh galak, misalnya nggak boleh tegas, nggak boleh pendidikan tinggi. Nah, itu bias gender. Nah, kesetaraan gender itu adalah upaya untuk menghancurkan bias-bias gender. Laki-laki dan perempuan ditempatkan dengan kondisi yang adil, dengan kondisi yang setara. Laki-laki boleh mengekspresikan dirinya, perempuan boleh menggapai pendidikannya sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya adalah heterogenitas sosial. Terbagi jadi 3, diferensiasi, stratifikasi, dan mobilitas sosial. Mungkin ini akan dibahas di tema sendiri ya. Itu. Baik. Atau mungkin bisa di screenshot dan bisa dibaca sendiri, karena ini akan menjadi topik sendiri di multikultur dan struktur sosial. Ini adalah diferensiasi, ini stratifikasi, dan ini mobilitas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.